Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Riki. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya sukacita yang luar biasa karena kita bertemu di minggu ini mau bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Kita di minggu kemarin bertemu dengan Kak Asaf dan tentunya kita diberkati dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Di minggu ini kita bertemu dengan Tante Astrid yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kita semua akan ditolong bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita mau lanjut, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, Kak Riki mau ngajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami punya Tuhan yang sungguh-sungguh hebat. Bapa yang mengasihi kami berdoa untuk anak-anakmu supaya mereka boleh mendengar dengan baik, dapat konsentrasi dengan penuh, dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu di hari ini berjalan dengan baik dan mereka boleh ditolong mengerti kebenaran firman-Mu. Untuk orang tua yang mendampingi, Tuhan Yesus Engkau memberkati juga supaya kami semua diberkati melalui kegiatan di hari ini. Bapa yang mengasihi kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang telah lahir ke dalam dunia ini untuk menjadi tebusan bagi umat manusia sehingga kami diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah buat kasih-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, semangat, semangat, dan semangat. Tentunya kita harus semangat dalam memuji Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia telah lahir ke dunia untuk kita semua. Nah adik-adik, siap memuji Tuhan? Pastinya siap dong. Kabarkan dari gunung menjadi pujian kita. Musik! Shalom adik-adik. Terima kasih ya Kak Riki yang sudah menuntun kita dalam doa pembukaan. Dan juga teman-teman dari STTBJ, kakak-kakak dari STTBJ sudah membantu kita menyanyi memuji Tuhan bersama dengan penuh semangat.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita lipat tangan berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang mau belajar firman Tuhan, hati yang mau dibentuk sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-10. Betul sekali. Tidak terasa hari Natal sudah semakin dekat ya adik-adik ya. Hari ini kita akan belajar ke pelajaran 10 dengan berjudul peduli terhadap yang tidak diperdulikan. Menarik sekali judulnya adik-adik ya. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kakak mau ajak kita semua untuk melihat cuplikan video ini. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Baik adik-adik, kita sudah melihat cuplikan video tadi bersama-sama ya. Kita sudah melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan di dalam dunia ini. Bagaimana pada film yang tadi kita lihat, sekelompok gembala yang sedang sibuk mengembalakan dombanya di malam hari, tiba-tiba kedatangan seorang malaikat Tuhan yang begitu terangnya. Kira-kira apa sih reaksi mereka adik-adik? Pasti mereka semua kaget, mereka semua takut ya, takjub akan kedatangan malaikat tersebut. Mereka takut, mereka mundur, mungkin mereka mau melarikan diri entah bagaimana, karena mereka baru pertama kali kehadiran seorang malaikat Tuhan yang begitu bersinar dan berkilau dengan kemuliaan Tuhan. Kemudian malaikat itu berkata, mengabarkan suatu kabar sukacita
bahwa mereka akan melihat juru selamat dunia yang akan lahir di dunia ini. Sebelumnya adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan dulu ya. Hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Sambil kita membuka Alkitab kita adik-adik, dikatakan di ayat yang ke-10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Adik-adik, Tuhan Yesus memilih kelahiran itu diberitakan pertama kali kepada para gembala. Para gembala yang sedang asik menggembalakan dombanya di malam hari, tiba-tiba kedatangan oleh malaikat Tuhan dan mereka mendengar kabar sukacita bahwa seorang bayi bernama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia nantinya akan dilahirkan. Dan berita itu adalah berita kesukaan besar, sukacita besar yang Tuhan Yesus beritakan pertama kali kepada para gembala. Luar biasa ya adik-adik ya. Kalau aku ada di situ atau adik-adik ada di situ pada waktu itu, wah, tidak terbayang, pasti sangat bersukacita, pasti kita sangat gembira. Karena berita itu kita datang dari malaikat Tuhan, kita terima dari malaikat Tuhan. Berita yang sukacita itu yang sangat bersejarah, yang sampai akhirnya lahirlah seorang juru selamat yang menebus dosa kita semua, yang kita kenal sebagai Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, dari cerita tadi kakak mau sedikit bertanya dan mengupasnya adik-adik ya. Dari cerita tadi ada beberapa hal yang kita perlu teladani. Nah, Tuhan Yesus memilih malaikat Tuhan itu mendatangi para gembala. Pernah nggak terpikir sama adik-adik, kenapa sih kok malaikat itu datangnya ke para gembala gitu, bukannya ke para bangsawan atau ke orang lain yang mungkin dalam kalangan yang lebih terhormat adik-adik? Sebagai gambaran ya, latar belakang bahwa seorang gembala itu adalah kaum yang tidak diperhitungkan pada waktu itu. Mereka hidup mengembara, hidupnya tidak teratur, mereka jauh dari tata krama, mereka hidupnya bisa dibilang sembarangan, dan mereka bisa dibilang adalah sampah masyarakat. Mereka adalah kaum yang tidak diperhatikan atau tidak diperhitungkan pada saat itu. Tapi kenapa ya malaikat Tuhan kok datang ke mereka? Kenapa tidak dipilih dokter kek, tabib, bangsawan atau raja? Dari cerita ini kita mau belajar adik-adik bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang, semua kalangan. Kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan itu untuk semua manusia. Tidak peduli status sosialnya, tidak peduli laki-laki atau perempuan, kaya miskin. Keselamatan untuk semua orang. Bahkan kasih-Nya yang begitu besar, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kalangan yang tidak terjamah, atau bagi orang-orang yang tidak diperdulikan sekalipun. Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar, sehingga para gembala itu merasa berarti. Mereka pasti bersemangat setelah mereka mendengar kabar itu. Aku terbayang pasti mereka sangat bersukacita. Mereka menceritakan itu kemana-mana, dan mereka merasa hidupnya sangat diberkati hari itu. Nah adik-adik, dari cerita tadi kakak mau mengajak adik-adik untuk sama-sama kita meneladani apa yang sudah diberikan, dicontohkan oleh cerita tadi, teladan dari cerita tadi. Mungkin adik-adik pernah melihat beberapa kalangan yang selama ini dinilai kurang berarti, atau seorang kaum-kaum yang dianggap
tidak diperhitungkan. Seperti yang kita lihat, yang gampang sekali kita lihat, seorang pengemis atau seorang tukang sapu jalanan, mungkin ya adik sering lihat, jarang sekali orang memperhatikan mereka. Bahkan orang-orang cenderung menganggap mereka nggak berguna gitu loh. Mereka bukan orang yang diperhitungkan. Tapi melalui firman Tuhan ini, melalui teladan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada adik-adik dan kakak sendiri, mari kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang mungkin kurang diperhitungkan adik-adik. Mari kita mulai menunjukkan kasih kita, perhatian kita kepada mereka, supaya mereka, orang-orang yang tidak diperhitungkan tadi, merasa kasih Tuhan menyentuh hidup mereka. Nah, seperti contoh, adik-adik bisa memberikan makanan kepada penyapu jalan, memberikan apa yang adik-adik bisa berikan kepada pengemis, atau mungkin di lingkungan sekolah, adik-adik mungkin tahu dalam satu kelas ada anak yang tidak diperhitungkan karena mungkin kurang pandai, atau mungkin dalam ekonomi yang kurang mampu, atau dia adalah anak yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau dia mungkin anak yang sering menerima bully, ejekan dari teman-teman yang lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik, kita harus berbeda. Kita nggak bisa ikut-ikutan membuli mereka, tetapi justru kita harus merencanakan kasih. Kita harus memberikan perhatian kita kepada mereka. Kita ajak bicara, kita ajak berdoa, kita berikan perhatian kita kepada mereka sehingga mereka kembali menemukan sukacitanya. Dan pastinya Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang kurang diperhitungkan. Yuk adik-adik, kita sama-sama merencanakan siapa sih orang-orang yang seperti itu yang ada di sekitar kita, dan mulai adik-adik catat dan mulai merencanakan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk memberikan perhatian bagi orang-orang yang tidak diperhitungkan tadi. Baik, kita sampai kepada ayat hafalan kita hari ini. Kita buka dari Lukas 2 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Lukas 2 ayat yang ke-10. Nah adik-adik, jangan lupa ayat hafalan dihafalkan, lembar buku muridnya diisi, supaya adik-adik memiliki pemahaman akan firman Tuhan yang lebih lagi, yang penuh, sehingga adik-adik mengerti akan apa arti firman Tuhan. Sekolah minggu sudah selesai adik-adik, kini saatnya kita akan berdoa penutup. Sebelum kita berdoa, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap memberikan persembahan kepada TLCC gereja kita. Mungkin adik-adik sudah menyisihkan sebagian uangnya, bisa ditransfer ke rekening TLCC untuk nantinya bisa diberikan atau digabung untuk menjadi persembahan kepada gereja kita. Bisa titip kepada papa mama untuk diberikan sebagai persembahan gereja. Baik, kalau begitu aku juga mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah selesai ujian dan menerima nilai yang cukup baik. Kiranya adik-adik tetap semangat belajar, atau yang masih ujian susulan, tetap semangat belajar, tetap jadi yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk menjadi anak Tuhan yang mau menunjukkan sukacita kami, kasih kami kepada orang-orang yang di sekitar kami yang mungkin kurang diperhitungkan, orang-orang yang mungkin dianggap kurang dibandingkan dengan yang lain. Ajarlah kami Tuhan untuk memperhatikan mereka dan membagi kasih kami kepada mereka, sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan ada di antara mereka, dan mereka juga boleh merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan mereka kembali boleh memperoleh semangat dan sukacita itu. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak sekolah minggu kami, keluarga kami. Biar Tuhan lindungi kami semua Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Goli haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.